Kenapa manusia dinamakan dengan kata-kata insan? Bagi kita sudah dinamakan insan. Tetapi oleh para ulama, kenapa manusia itu dinamakan insan? Mereka jadi begitu. La yusammal insanu illa binisyanih. Tidaklah dinamakan manusia kecuali karena penyakit nisyan, lupa. Lalu jin, kenapa disebut dengan kata jin? Innama yusammal jin jinnan lijunubihi. Dinamakan jin dengan kata-kata jin karena tertutupnya. Dalam bahasa Arab, jannah itu artinya tertutup. Dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau membuka dan wawasan umatnya tentang Tuhan, yang mereka menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, Nabi Ibrahim tunjukkan cara berpikir. Falamma janna alaihi lail, ketika tertutuplah, terselimutlah ke atasnya gelapnya malam, karena tertutup. Dinamakan jin dengan kata-kata jin karena tertutup, tidak nampak terlihat. Atau orang yang gila juga punya kata-kata yang sama dalam bahasa majnun. Jin, janna majnun, tertutup, akalnya tertutup. Dia masih berakal, tetapi tertutup, tidak bisa berfungsi. Nanti hati dinamakan qalbun. La yusammal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidaklah hati dinamakan dengan kata qalbun di dalam bahasa Arab illa litaqallubihi, kecuali karena bolak-baliknya. Sekarang begini, sebentar lagi sudah berbeda lagi. Maka demikian pula Nabi. Dinamakan Nabi dengan sebutan Nabiyun karena ia menyampaikan berita. Qalat man amba'aka hadha? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Ini dikutip dari dalam Al-Quran, makna amba. Ketika terjadi fitnah yang sangat keji terhadap istri Nabi yang bernama Aisyah binti Abu Bakar, dituduh berselingkuh dengan seorang sahabat Nabi. Sebulan Nabi tidak pulang ke rumah Aisyah. Aisyah menjadi sangat khawatir. Lalu Allah turunkan wahyu kepada Nabi bahwa fitnah itu bersumber dari orang-orang yang dekat denganmu. Maka Nabi datang ke rumah Aisyah dengan wajah berseri-seri. Kemudian Aisyah menjelaskan keadaannya, kondisinya. Kata Nabi, tidak perlu engkau jelaskan karena Allah sudah memberitahukan kepadaku. Nah, maka ditanya oleh Aisyah, man amba'aka hadha? Siapa yang memberitahukan kepadamu kasus ini? Dijawab oleh Nabi, nabba'ani al-alimul khabir, telah memberitahukan kepadaku oleh zat yang maha tahu dan maha teliti. Jadi, itu dari kata-kata Nabi. Kemudian ada Rasul. Rasul dari kata-kata irsal. Di dalam bahasa Arab, itu artinya at-taujih, memberikan arahan. Fa'idha ba'asta syahsan fi muhimmatin fahuwa rasuluka. Bila engkau mengutus seseorang untuk sebuah keperluan, maka orang itu menjadi rasulmu, duta, delegasi. Cuma sekarang untuk delegasi tidak dipakai kata rasul, tetapi disebut dengan kata bi'tsah. Maka ketika kita laksanakan kegiatan Pekan Olahraga Nasional di Aceh, setiap provinsi mengirimkan utusan. Utusan dari setiap provinsi itu disebut dengan Rasul. Seharusnya demikian. Ada Rasulul Riyadiyat min Sumatera Al-Janubiyah, min Sumatera Al-Gharbiyah. Ada Rasul olahraga, utusan olahraga dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan seterusnya. Namun sekarang untuk utusan dan delegasi ini lebih akrab dipanggil dengan kata bi'tsah, utusan ataupun delegasi.
Dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Saba, ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Saba melalui perantaraan burung hudhud, kata Ratu Saba, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim." Sesungguhnya kepadaku sudah dicampakkan sebuah surat yang mulia. Disebutkan kata dicampak karena burung tidak menyerahkan surat seperti manusia menyerahkan dari tangan ke tangan. Kalau burung ini menyerahkan surat, bisa jadi tamat sejarahnya. Langsung dikonsumsi. Maka dicampakkan. Kenapa disebut mulia? Karena bentuk kertasnya itu istimewa. Begitu dibuka oleh Ratu Saba, Balqis, dibacalah. Innahu min Sulaiman. Beritahukan kepada para pembesarnya. Oh, ternyata surat ini dari Sulaiman. Dilanjut lagi bacanya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata surat ini dimulai dengan pernyataan bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam sejarah dicatat manusia yang pertama kali mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman. Bahkan Rasulullah di awal-awal sejarah kenabian, ketika beliau kirimkan surat kepada raja-raja sekitar Arab, kepada kepala-kepala suku, Nabi belum mendapatkan inspirasi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Beliau hanya menuliskan di awal surat, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Lalu turunlah ayat Al-Quran di dalam surat Nuh. Wa qul bismillahi majriha wa mursaha. Maka Nabi ganti dari bismikallah menjadi bismillah. Kemudian turun ayat yang lain. Qul id'ullaha awid'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Apapun yang kalian seru, maka Allah Ta'ala mempunyai asmaul husna. Maka bertambah menjadi Bismillahirrahman. Lalu turunlah surat An-Naml ayat 31 ini. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru sejak saat itu ucapan bismillah menjadi lengkap. Bayangkan untuk bismillah saja ada 3 tahap untuk mencapai bentuk sempurnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai dibaca isi surat tersebut, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan menyombongkan diri di hadapanku, datanglah kemari dalam keadaan berserah diri. Itu ucapan tulisan Nabi Sulaiman. Maka ditutup surat oleh Ratu Balqis, ditanyakan kepada para pembesar-pembesarnya. Ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Wahai para pembesar-pembesarku, berikan fatwa kalian terkait kasusku ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Karena saya tidak akan putuskan sebuah persoalan sampai kalian hadir. Jadi ada semacam quorum. Ketika sudah tercapai quorum, baru ada keputusan. Para pembesar ini katakan, nahnu ulu quwwatin wa ba'sin syadid wal amru ilaiki. Kita ini punya tentera yang hebat dan persenjataan yang dahsyat. Terpulang kepada Anda. Kalau Anda katakan kita perang, kami berangkat. Kalau Anda katakan diplomasi, kami menanti. Maka apa jawaban Ratu Balqis? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Kita berdiplomasi. Menariknya, kata Ratu Balqis, saya akan utus kepada mereka, mursilatun, akan mengirim kepada mereka, bihadiyatin, dengan membawa hadiah. Banyak hadiahnya. Fanadhiratun, lalu akan memperhatikan bima yarji'ul mursalun, bagaimana jawaban yang dibawa oleh para rasul ini. Maka delegasi yang diutus oleh Ratu Balqis itu dalam bahasa Al-Quran juga disebut mursalun. Bentuk rafa'nya. Kalau nasab dan majrurnya menjadi mursalin. Nanti kita perhatikan. Apa kesimpulannya? Kebijaksanaan Ratu Balqis dalam masa pemerintahannya, beliau sangat paham.
selama lawan yang kita hadapi masih menerima sogok, maka lawan itu masih bisa dikalahkan. Maka sebelum beliau kerahkan pasukan untuk berperang, dites dulu raja yang mengancam beliau ini apakah menerima sogok atau tidak. Maka dikirimkanlah hadiah. Konon dalam sejarah dinyatakan saking banyaknya hadiah sehingga rombongan yang berjalan kaki dan naik unta ini keluar dari istana. Kepala rombongan sudah sampai di istana Nabi Sulaiman, sedangkan ujungnya masih di istana Ratu Balqis. Dari Perada saja ke kepala rombongan Kadru Ucakeung, yang ujung mentang ikut. Saking banyaknya hadiah. Begitu disampaikan kepada Nabi Sulaiman, beliau tanya, "Atumiddunani bimalin? Kalian mau sogok saya dengan harta kalian? Fama atani Allahu khairum mimma atakum." Pemberian Allah kepadaku lebih baik daripada yang diberi kepada kalian. Walakinnakum bihadiyatikum tafrahun. Kalian dengan hadiah kecil ini saja merasa bangga. Kembali ke kampung kalian, saya akan datang dengan pasukan yang tidak sanggup kalian perangi. Maka kembali lagi pasukan ini, utusan-utusan ini berikut dengan setiap hadiah yang mereka bawa. Melihat reaksi Nabi Sulaiman demikian rupa, sadarlah Ratu Balqis bahwa raja yang dihadapi tidak akan bisa dikalahkan karena tidak menerima sogok. Jadi kalau ingin melihat sebuah negara bisa dikalahkan atau tidak, coba sogok dulu. Maka kenapa Palestina, Gaza sulit untuk ditembus? Karena mereka tidak menerima sogok. Cuma sayangnya, orang-orang Arab di sekitarnya itu tidak sadar bahwa mereka sedang menanti giliran. Ketika Gaza diserang porak-poranda, tepi barat merasa aman-aman saja, tidak bermasalah. Ketika misi mereka di Gaza sudah hampir menurut mereka selesai, mereka sedang mengarah ke tepi barat. Cipreh becut-becut. Yang ke Paak Arabnya nak boleh-boleh. Padahal, andai kata di waktu yang bersamaan mereka kompak, habis Israel. Kita kembali ke Mursalun tadi. Jadi, Mursalun ataupun Rasul adalah delegasi ataupun utusan. Waqad yuriduna birrasuli dzalika asy-syakhs alladhi yutabi'u akhbar alladhi ba'athahu akhdan min qaulil arab ja'atil ibilu rusulan. Dan kadang-kadang yang dimaksudkan dengan kata Rasul itu adalah orang yang datang berturut-turut, yang membawa berita. Diambil, dipahami dari ucapan orang Arab, ja'atil ibilu rusula. Telah datang unta, telah datang iringan-iringan unta, rusula berturut-turut. Jadi ada banyak kosakata dalam bahasa Arab. Satu kata kadang mengandung beberapa makna. Ada satu makna yang disampaikan dengan beberapa pilihan kata. Itulah keindahan bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh, kita miskin kosakata. Ketika disebutkan meja, maka segala yang terhubung dengannya tetap disebut meja. Ya, dasarnya meja, kemudian ada kain seperti ini disebut dengan lapik meja. Benar meja Aceh. Ketika ada kakinya yang 4 itu disebut kaki meja. Sedangkan orang Arab ketika menyebut meja dengan kata-kata maktab, maka tidak diulang lagi kata maktab. Penutupnya ini disebut dengan ghita. Kemudian lacinya disebut dengan durjun. Kakinya disebut qawaim. Tidak disebut ghita'ul maktab, durjul maktab, ataupun qawaimul maktab. Kita berulang-ulang kata yang sama. Ini secara bahasa. Nabi menyampaikan berita, Rasul menjadi utusan. Ada utusan untuk menyampaikan berita. Ada utusan hanya sekedar untuk mengantarkan hadiah. Dalam kasus Ratu Balqis, beliau mengirim Rasul ini hanya untuk membawa hadiah. Lalu apa beda antara keduanya, antara Nabi dengan Rasul? La yasihu qawlu man dhahaba ila annahu la farqa bainar rasuli wan nabi. Tidak benar pernyataan orang yang berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Ana betul ya? Wa yadullu ala butlani hadzal qawli ma warada fi iddatil anbiya'i war rusuli.
dalil tentang batalnya pernyataan bahwa Nabi dan Rasul tidak berbeda adalah terdapat ada banyak riwayat yang menyinggung tentang jumlah Nabi dan jumlah Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyatakan, Inna iddatal anbiya'i mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin. Jumlah Nabi itu ada 124.000 orang Nabi. Dalam bahasa Aceh sering dinadamkan 120 ribu penghulai dum manusia. 120 ribu penghulai dum manusia. Mukjizatnya bermacam lagi. Wajib katanya beriman setia. Wa iddatur rusuli, dan jumlah rasul kata Nabi salasumi'atin wa bid'ata asyara rasulah. Sedangkan jumlah rasul ada 300 belasan rasul. Bid'ata asyara menunjukkan kemungkinan jumlahnya antara 11 sampai dengan 12. Sampai dengan 19. Bid'ata asyara. 300 belasan rasul. Maka nanti ada pendapat yang mu'tamad yang menyatakan bahwa yang benarnya itu 313. Nanti ada yang katakan 314. Ada yang katakan 315 orang rasul. Jadi dari 124.000 orang Nabi, ada 313 orang rasul. Andai kata Nabi dan Rasul tidak berbeda, maka sungguh jumlah Nabi dan Rasul sama 124.000. Tapi dalam hadis sahih Nabi menyatakan, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, untuk Nabi jumlahnya 124.000, untuk Rasul jumlahnya 300 belasan Rasul. Dan juga menjadi dalil perbedaan antara Nabi dan Rasul di dalam kitab, dalam Al-Quran, min atufin nabiyyi ila Rasul. Ada kata-kata Nabi yang disandarkan kepada Rasul. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Dan tidaklah kami utus sebelummu, wahai Muhammad, seorang Rasul pun, dan tidak pula seorang Nabi. Kecuali apabila dia bercita-cita, maka syaitan memasukkan pesan melalui cita-citanya tersebut. Ada Nabi, ada Rasul. Ketika disebutkan dua kata secara bersamaan, menunjukkan makna yang berbeda. Orang Arab itu sering mengulang-ulang kata untuk keindahan berbahasa. Ketika disebutkan di tempat terpisah, dia menjadi berbeda, menjadi sama. Tapi disebutkan dalam satu tempat yang sama, maknanya menjadi berbeda. Misalnya, ketika kita pelajari sebuah kitab, di dalamnya nanti ada yang disebut bab, ada yang disebut fasal. Luar biasanya, saat kita belajar satu kitab, ada bahagian-bahagian di dalamnya juga disebut kitab. Misalnya kita belajar kitab I'anatut Talibin. Setelah pengantar itu ada kitabus shalah. Kemudian ada kitabut taharah. Ada kitab fulan. Di dalam kitab terdapat kitab. Maka kitab yang dimaksud sama dengan bab, sama dengan fasal. Tapi kalau bertemu kitab, bab, dan fasal dalam sebuah tulisan, maka yang di atasnya kitab, yang di bawahnya bab, yang di bawahnya terdapat fasal. Berjenjang. Di sini Allah satukan sebutan Nabi dan Rasul dalam satu ayat. Menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda tingkatan. Wa wusifa ba'du rusulihi bin nubuwah warrisalata bin nubuwati warrisalati mimma yadullu ala anna risalata amrun zaidun ala nubuwati. Dan di dalam ayat tertentu Allah mensifatkan sebahagian dari rasul-rasulnya itu dengan kata-kata Nabi dan dengan kata-kata risalah. Yang menjadi indikasi bahwa risalah adalah perkara yang lebih daripada pangkat kenabian. Dari pangkat kenabian. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Nabi Musa alaihissalam.
Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Siapa yang diingat? Musa. Innahu kana mukhlasan, sesungguhnya Musa adalah seorang yang sudah diikhlaskan. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul, juga seorang nabi. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan makna. Wa syai'u 'indal ulama anna ar-rasula a'ammu minan nabi. Dan yang populer di kalangan para ulama, bahwasanya rasul lebih umum daripada nabi. Far-rasulu huwa man auha ilaihi, man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Menurut pendapat yang populer di kalangan ulama, rasul adalah seorang yang diturunkan wahyu kepadanya tentang satu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wan nabiyyu, sedangkan nabi, man uhiya ilaihi walam yu'mar bil balagh. Nabi adalah orang yang diturunkan wahyu kepadanya, tetapi tidak ada perintah untuk dakwah, enggak ada tabligh. Wa ala dzalika, kalau berdasarkan definisi tersebut, fa kullu rasulin nabiyyun, setiap rasul pasti nabi. Wa laisa kullu nabiyyin rasulan, dan bukanlah setiap nabi seorang rasul. Nah, kalau mengambil definisi yang populer, dan itu yang sampai ke kita, bahwa rasul adalah seorang manusia yang dapat wahyu, diperintahkan untuk berdakwah. Nabi seorang yang diperintahkan, yang diturunkan wahyu, tetapi tidak ada perintah untuk berdakwah. Wa hadzal ladzi dzakaruhu huna ba'idun li umurin. Definisi ini jauh dari kebenaran. Kita sudah sangat jamak mendengarnya, tapi dijelaskan bahwa yang sering kita dengar ini jauh dari kebenaran. Itu sama bandingannya. Sejak dari kecil kita sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Perbedaan manusia dengan binatang itu adalah karena kita berpikir. Manusia itu berpikir, binatang tidak berpikir. Seiring waktu, kalau kita mau membuka pikiran, membuka wawasan, kita dapati bahwa perbedaan manusia dengan binatang pada berpikir itu jauh dari benar. Karena kalau hanya sebatas berpikir, binatang pun berpikir. Hanya tingkatan pemikirannya yang berbeda. Ada binatang-binatang yang berpikir, tetapi kehidupannya primitif. Maka binatang seperti ini disebut dengan primata. Monyet, kera, simpanse. Mereka berpikir. Tetapi tingkat pemikirannya tidak serumit manusia. Memang manusia suka mempersulit masalah. Binatang ini berkembang biak dengan kawin. Kalau kawin, kawin saja. Anak payah minta tu apa, tunggu imam pagecik jam lamar. Kawin. Manusia juga perlu kawin. Tapi ketika kawin, panjang dah proses. Payah merumpok tu apa, jam tunangan nilai, minta tanda nilai. Dia payah pekat kesepakatan, nyokibannya, hana jadi balintum, hana jadi darah baru. Rumit sekali masalah kita. Yang kedua, binatang ini, mereka tidak terlalu berfikir untuk besok. Sampai akhirnya, Nabi dan para sahabat menggambarkan tingkat tawakal yang paling tinggi itu seperti tawakalnya binatang. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la yarzuqukum kama yarzuqut tayra. Bila benar kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti yang Allah berikan kepada burung. Apa rizki burung? Yaruhu khimasan, dia berangkat pagi dalam keadaan lapar, wa yaghdu bitanan, dan pulang dalam keadaan kenyang. Coba perhatikan burung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa harus menciptakan kantong kresek untuk bawa pulang makanan. Padahal dia tinggalkan anak-anaknya di sarang. Untuk anaknya ini, dia berikan makanan dari mulutnya. Dia makan makanan, dia simpan di dalam paruhnya. Sampai ke sarang, dia berikan makanan kepada anaknya. Itu karena burung nggak perlu rumah. Coba lihat dunia burung. Mereka bangun rumah sebelum kawin.
Dibuat rumah dulu, ketika sudah selesai, baru dia berdiri di pintu depan rumahnya untuk merayu setiap cewek yang lewat. Itanya sampai nak cucau rumah kalau benar. Itu burung. Coba periksa dunia burung. Ada yang rumahnya dari tanah, ada rumahnya dari jerami, dirajut. Nyan jarohan teputan, ngambabah je deh. Itanya dempuna, merumah tan. Kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti yang Allah berikan kepada burung. Burung tidak perlu berfikir. Ini yang harus disimpan sebagian untuk sarapan pagi besok. Tinggal dah fikir ya. Kita ada manusia yang stres hari ini karena berfikir tentang setahun yang akan datang. Jina udah nggak stres deh. Maka belajarlah pada burung. Maka kita ralat. Ternyata yang membedakan manusia dari binatang bukan berfikir. Apa yang berbedanya? Manusia berpakaian. Jitliti, adakah binatang selain manusia yang punya pakaian? Ada. Bahkan simpanse saya yang paling maju otaknya, pemikirannya, intelijensianya, tetap dia tidak pakai pakaian. Maka satu-satunya yang membedakan manusia dari binatang adalah bahwa manusia berpakaian. Maka yang diperlukan oleh ibu guru dan jabarakan ternyata bukan. Ini contoh. Maka yang dulu kita dengar-dengar dari guru-guru kita, beda Nabi dengan Rasul. Nabi dapat wahyu tapi tidak diperintah untuk berdakwah. Sedangkan Rasul dapat wahyu dan disuruh untuk berdakwah. Dijawab oleh pengarang kitab ini, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, bahwa definisi tersebut jauh dari kebenaran dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwa ia mengutus para nabi sebagaimana mengutus para rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Kecuali pasti mereka membawa sebuah dakwah. فَإِذَا كَانَ الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا هُوَ الْأَمْرُ بِالْبَلَاغِ فَالْإِرْسَالُ يَقْتَضِي مِنَ النَّبِي الْبَلَاغِ. Apabila adalah yang membedakan antara keduanya adalah perintah untuk berdakwah bil balagh, fal irsalu yaqtadi minan nabi al balagh, maka nabi pun ada perintah untuk menyampaikan dakwah. Ada dakwah. Yang kedua, anna tarkal balaghi kitmanun li wahyillahi ta'ala. Tidak menyampaikan dakwah itu sama dengan merahasiakan wahyu Allah Ta'ala. Wallahu la yunzilu wahyahu liyuktama wa yudfana fi sadri wahidin minan nas. Sedangkan Allah tidak menurunkan wahyunya untuk disembunyikan dan disimpan, dikuburkan di dalam dada seorang manusia. Lalu ia mati dengan membawa ilmu tersebut. Jangankan Rasul, bahkan seorang yang alim, yang merahasiakan ilmunya, nanti di hari akhirat diancam oleh Nabi dengan pernyataan yuljamu bilijamin minan nar. Dia akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Nyatakan kudanya diikat tali kekang, bak mulutnya pada wajahnya ditarik ke belakang. Maka orang yang berilmu, yang merahasiakan ilmu akan dibuat kekang nanti di hari akhirat seperti kuda, tetapi talinya itu terbuat dari api neraka. Kenapa? Karena merahasiakan ilmu. Maka ada perintah dakwah. Yang ketiga, ucapan Nabi, ucapan Rasulullah. Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Tirmizi dan Nasai. Diperlihatkan kepadaku umat-umat yang telah lalu. Kata Nabi, ini semasa hidup beliau. Fara'aitun nabiyya, maka aku lihat seorang nabi. Wa ma'ahur rahtu, dan bersama dengannya ada satu rombongan pengikut. Rahtu itu jumlah dari 3 sampai dengan 10.
wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Dan saya lihat ada nabi yang lain lagi, ada pengikutnya seorang dan dua orang laki-laki. Wan nabiyya, dan aku lihat seorang nabi yang lain, walaysa ma'ahu ahadun, padahal bersamanya tidak ada seorang pengikut pun. Hadis ini menyatakan bahwa nabi ada pengikut. Ada yang pengikutnya belasan orang, ada pengikutnya beberapa orang, ada yang satu dua orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi kalau disebutkan nabi tidak ada kewajiban berdakwah, maka terbantahkan dengan hadis ini. Lalu, apa definisi yang bagusnya untuk Rasul dan Nabi? Wa ta'riful mukhtaru, definisi yang dipilih adalah ar-rasulu, yang disebutkan Rasul, man uhiya ilaihi bi syar'in jadidin. Yang disebut Rasul adalah seorang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru. Wan nabiyyu, sedangkan Nabi, huwal mab'usu li taqriri syar'in min qablihi. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus untuk menetapkan syariat orang yang sebelumnya. Maka dalam sejarah ada Nabi Musa, ada murid-murid beliau yang juga Nabi, Yusha bin Nun. Yusha tidak membawa syariat yang baru. Yusha membawa syariat Nabi Musa. Waqad kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama mata nabiyyun qama nabiyyun. Bani Israel dulunya mereka dipimpin politiknya oleh para nabi. Tasusuhum, sasa yasusu, siasah dalam bahasa Arab. Diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat. Siasah dalam bahasa Arab artinya politik. Maka dulu Bani Israel setiap bermasalah dengan suksesi kepemimpinan, mereka menemui Nabi minta fatwa. Maka diabadikan di dalam akhir juz yang pertama. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah engkau perhatikan kepada tokoh-tokoh Bani Israel setelah Nabi Musa? Idh qalu linabiyyin lahum ib'as lana malikan. Ketika para pembesar Bani Israel ini menyatakan kepada salah seorang nabi dari kalangan mereka. Idh qalu linabiyyin lahum. Itu menunjukkan ada banyak nabi. Kalau hanya seorang nabi, idh qalu linabiyyihim. Ini idh qalu linabiyyin lahum. Bahwa di saat yang bersamaan ada beberapa orang nabi. Mereka datang kepada salah seorangnya. Konon nama nabi ini adalah Nabi Syamwil. Dalam bahasa Inggris disebut Samuel. Apa harapannya? Ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Lantik seorang raja untuk kami, untuk memimpin kami berperang di jalan Allah. Itu pertanda bahwa Bani Israel politiknya dipimpin oleh para nabi dulunya. Nggak cocok dengan nabi, nabi dibunuh. Kita sekarang tidak berani bunuh nabi karena nggak ada nabi. Ustaz terbunuh. Kama sabata fil hadis, bagaimana terdapat dalam hadis, wa anbiya'u bani Israel kulluhum mab'usuna bi syari'ati Musa. Nabi-nabi Bani Israel, seluruh mereka itu diutus dengan syariat Musa, yaitu kitab Taurat. Dan mereka diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, menyampaikan wahyu Allah. Fan-nabiyyu, sedangkan Nabi, kama yadharu minal ayah, sebagaimana nampak dari fenomena ayat tersebut, yuha ilaihi syai'un, yujibu ala qaumihi amran. Sedangkan Nabi, sebagaimana yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, diwahyukan kepadanya sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh kaumnya sebagai perintah. Wa hadza la yakunu illa ma'a wujubit tabligh, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali karena ada perintah untuk berdakwah. Wa'tu birafi hadza bihali Daud wa Sulaiman wa Zakaria wa Yahya fahaula'i jami'an anbiya. Waqad kanu yaqumuna bi siyasati Bani Israel.
wal hukmu bainahum wa iblaghumul haq. Maka perhatikanlah dalam kasus ini Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Mereka itu semuanya adalah nabi. Dan mereka juga memimpin kaumnya di bidang politik, yaitu Bani Israel. Nabi Daud jadi raja Bani Israel, Nabi Sulaiman jadi raja Bani Israel, Nabi Zakaria memimpin Bani Israel untuk memberontak kepada Raja Herodes, kalau tidak salah, dari Romawi. Begitu pula putra beliau, Nabi Yahya. Maka karena raja ini marah kepada Nabi Zakaria dan kepada Nabi Yahya, mereka diburu dan dibunuh. Nabi Zakaria, konon beliau itu bersembunyi di dalam batang pohon kayu. Dalam riwayat, pohon kayu itu membuka diri, minta Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Tehah pakai, namun dalam, tertutup lagi. Sebenarnya mereka sudah putus asa untuk menemukan Nabi Zakaria. Tiba-tiba rahasia itu dibocorkan oleh jin. Datang jin menyerupakan diri seperti manusia pencari kayu. Bertanya kepada tentara, kalian mau kemana? Mencari seorang pria yang bernama Zakaria. Disebutkan ciri-cirinya. Kata jin ini, saya perhatikan tadi dia masuk ke dalam pohon kayu tersebut. Panik petih li tentara. Maka kata jin yang sedang menyerupai orang tua ini, masalah kalian tidak percaya atau tidak, nanti silahkan kalau saya membohongi kalian, kalian eksekusi saya. Tapi buktikan dulu. Maka ditebanglah pohon tersebut dan Nabi Zakaria terbunuh di dalamnya. Ini Bani Israel, Nabi poh. Karena auzubillah. Jadi ada perbedaan tersebut. Kalau Rasul membawa sebuah syariat, sedangkan Nabi ada satu perintah di dalam syariat itu yang harus dipertegas. Nah, itu dasarnya. Maka definisi-definisi terdahulu itu diluruskan lagi oleh para ulama-ulama yang datang kemudian. Kita ambil contoh sederhana dalam bab fikih. Dahulu ketika disebut khamar, itu definisinya sederhana sekali. Kullu ma'in muskirin khamrun wa kullu khamrin najisun. Setiap benda cair yang memabukkan adalah khamar dan khamar adalah najis. Kalaulah definisi tersebut sebatas itu, maka pertanyaannya, bukankah Pertalite, Pertamax, Solar, Dexlite, semuanya itu adalah benda cair? Coba minum satu gelas, mabuk bukan? Benda cair memabukkan. Kalau benda cair memabukkan adalah khamar, maka kalau begitu, yang bahan bakar itu benda cair memabukkan. Kalau begitu khamar. Kalau dia khamar, wa kullu khamrin najisun, setiap khamar itu najis. Maka kalau begitu, minyak bahan bakar itu najis. Pertanyaannya, ada enggak ulama yang berpendapat bahwa bahan bakar itu najis? Tidak. Maka ada kurang definisinya. Setiap benda cair yang disediakan untuk diminum dan bersifat memabukkan, maka dia adalah khamar. Disediakan untuk diminum, tidak terdapat di dalam definisi. Kalau tidak, maka sungguh baygon itu najis. Tapi luar biasanya, belum ada seorang ustadz pun, beda pegawai alim, bahkan belum ada seorang ustadz yang melarang semprot baygon di pakaian takut tidak sah sholat. Ustadz-ustadz ini hanya meributkan tentang minyak wangi yang mengandung alkohol. Gak boleh semprot minyak wangi beralkohol, karena alkohol itu najis. Tapi saat kita pulang ke rumah, kita ajak ustadz tersebut, kita bilang, ustadz tunggu dulu sebentar, saya mau semprot baygon, takut nanti ada nyamuk. Baygon yang kita semprot itu juga mengandung alkohol. Tapi saya belum pernah dengar ada seorang ustadz pun katakan bahwa terkena baygon itu najis. Ini contoh bahwa pemikiran kita, ide kita itu belum komplit. Maka seharusnya setiap benda cair yang disediakan untuk diminum yang punya sifat memabukkan adalah khamar. Jadi bukan hanya benda cair, tetapi disediakan untuk diminum. Makanya ada perbedaan. Jadi para ulama katakan yang disebut najis hanya khamar. Nanti terjadi lagi perbedaan. Pada Imam Hanafi hanya disebut khamar apabila bersumber dari perasan anggur ataupun kurma. Kalau ijuk masam menurut Imam Hanafi itu bukan khamar, itu hanya najis.
Memabukkan, tetapi bukan khamar. Kalau bukan khamar, berarti bukan arak. Tidak najis. Sedangkan jumhur ulama, asal memabukkan najis. Itu baru memabukkan. Lalu bagaimana alkohol? Belakangan baru kita tahu bahwa alkohol dengan arak itu dua perkara yang berbeda. Setiap arak pasti mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu menjadi arak. Maka andai kata alkohol dengan arak adalah sama, yakinlah di rumah sakit akan keluar fatwa dari majelis ulama, tidak boleh membersihkan luka pasien dengan menggunakan alkohol, karena itu najis. Waktu COVID kemarin, setiap orang akan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Itu kandungan alkoholnya 40-60%. Nah, itu fatwa berusaha anjir pakai hand sanitizer karena tidak sah dibawa ke dalam salat karena mengandung alkohol. Lalu ketika sudah disebutkan arak, walaupun bebas alkohol, tetap itu namanya arak, memabukkan. Jadi bukan berarti karena tidak ada alkohol itu sudah suci. Jadi kita ribut selama ini tentang hal-hal yang tidak substantif. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8 tepat, kita padakan kajian sampai di sini. Jadi kita berpindah kajian berbicara tentang Nabi, sehubungan dengan masuknya bulan Maulid, agar nanti kita tahu di mana pemahaman yang benar terkait para nabi. Sebab dari pemahaman tradisional, ada hal-hal yang harus kita diskusikan kembali. Bukan untuk kita katakan salah ataupun keliru. Perlu diskusi lebih lanjut. Sama seperti dulunya kita katakan, bahwa wajib beriman kepada malaikat, dan ternyata malaikat yang dimaksud malaikat 10. Setelah kita pelajari, ternyata malaikat 10 itu pun menjadi pertanyaan. Betul itu kadang cik 12. Karena saat kita hitung, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Zabaniyah, Ridwan. Pertanyaannya, kiraman katibin, wahai temong. Maka kalau kita masukkan kiraman katibin ke 12. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, kiraman katibin, Zabaniyah, Ridwan. Ke-12. Kemudian ada nama-nama malaikat yang tersurat eksplisit di dalam Al-Quran, tidak kita hafal. Yaitu ada Harut dan Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta. Enggak kita hafal. Maka perlu kita diskusikan kembali. Kenapa? Minimal kita tahu, sehingga bila nanti dalam sebuah diskusi dengan orang yang berbeda keyakinan, diajukan pertanyaan ini, kita tidak terkejut. Oh, kawal dengarnya. Nah, persoalan perbedaan tentang nama malaikat. Nah, pertanyaannya, apakah itu nama ataukah sifat? Kiraman yang mulia-mulia, katibin lagi yang mencatat. Raqib yang mengawasi, atid lagi teliti. Malik Ridwan, Ridwan yang rida. Zabaniyah, okelah, nama langsung disebut. Sanad'u Zabaniyah. Di dalam surat Al-Quran itu, dalam surat Al-Alam. Falyad'u nadiyah, silahkan mereka memanggil geng-gengnya. Sanad'u Zabaniyah, kita cukup memanggil Zabaniyah saja. Di dalam Al-Quran hanya disebut Zabaniyah. Kita menambah ada Malik, Ridwan. Termasuklah Israel. Israel tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Hanya disebutkan pekerjaannya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, wahai Muhammad, kalian akan diwafatkan oleh malakul maut yang diwakilkan kepada kalian. Hanya disebut malaikat maut. Tapi namanya Zabaniyah tidak terdapat Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis tentang doa Nabi ketika akan tidur. Aku berlindung kepada Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, dan Tuhannya Israel. Jadi ada hal yang harus kita diskusikan kembali untuk memperluas wawasan kita tentang akidah. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam ini. Mungkin ada pertanyaan, kita tambah waktu sedikit, disilakan dengan segala hormat.
Kita di malam ini berada di 7 Rabiul Awal. Kemungkinan 12 Rabiul Awal pada hari Ahad, malam Senin, atau hari Senin, malam Selasa. Tapi di kalender sudah tertera tanggal merahnya kalau tidak salah di hari Senin. Kalau hari Senin tanggal merah, maka berbahagialah para pegawai. Nama pri itu rotu. Sabtu, Ahad, Senin. Kalau sempat hari tanggal merahnya di hari Ahad, kakum sibah hanap nama pri. Maka mudah-mudahan hari liburnya berada di hari Senin. Kalau perlu hari Selasa supaya ada hari kejepit. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gede pri. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.